Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wuristia Wardani, untuk belajar bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya telah dibahas materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Video kali ini masih membahas bab yang sama, yaitu teks laporan hasil observasi, dengan subbab kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk pembahasan selengkapnya, simaklah video berikut dengan seksama. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah kalimat definisi. Kalimat ini biasanya ada di bagian awal paragraf yang digunakan untuk menjelaskan objek yang diobservasi. Kalimat definisi ditandai dengan adanya verba definisi. Contohnya kata adalah, merupakan, ialah, yakni, dan sebagainya. Contoh kalimat: kucing Persia merupakan kucing yang sangat cantik dan indah. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat definisi karena ditandai dengan adanya verba definisi, yaitu kata merupakan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu nomina. Nomina dalam bahasa Indonesia berarti kata benda. Banyak yang menafsirkan kata benda adalah semua kategori benda. Itu salah. Kata benda tidak selalu berwujud benda. Untuk mengecek kata itu termasuk kata benda atau bukan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, sebuah kata jika bisa ditambahkan dengan kata sebuah, maka kata itu termasuk kata benda. Contoh, sebuah meja, berarti meja termasuk nomina atau kata benda. Yang kedua, sebuah kata jika bisa ditambahkan dengan kata seekor, maka kata itu termasuk kata benda. Contoh, seekor kelinci, berarti kelinci termasuk nomina. Yang ketiga, sebuah kata jika bisa ditambahkan dengan kata seorang, maka kata itu termasuk kata benda. Contoh, seorang guru, berarti guru termasuk kata benda atau nomina. Yang keempat, sebuah kata jika bisa ditambahkan dengan kata suatu, maka kata itu juga termasuk kata benda. Contoh, suatu hari, berarti hari termasuk nomina. Kata benda atau nomina tidak hanya bisa dicek dengan 4 kata tersebut, tetapi juga bisa dicek dengan kata selembar, seikat, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah adjektiva. Adjektiva adalah nama lain dari kata sifat. Adjektiva digunakan untuk menerangkan kualitas. Contohnya, kata bagus. Menerangkan kuantitas, contohnya kata banyak. Menerangkan watak, contohnya kejam, dan sebagainya. Ciri-ciri adjektiva. Yang pertama, dapat ditambah dengan keterangan pembanding, seperti lebih, paling, atau kurang. Contohnya, kurang bagus. Kata bagus termasuk ke dalam adjektiva. Ciri yang kedua yaitu dapat ditambah dengan keterangan penguat seperti sangat, sekali, dan sebagainya. Contohnya, sangat licin. Kata licin termasuk ke dalam adjektiva. Ciri yang ketiga yaitu dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak sopan. Kata sopan termasuk ke dalam adjektiva. Ciri yang terakhir dapat dibentuk dengan pola
awalan se diikuti dengan reduplikasi atau pengulangan kata dan diakhiri dengan akhirannya. Contohnya, setinggi-tingginya. Kata tinggi termasuk ke dalam adjektiva. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang keempat adalah istilah Latin. Istilah Latin sering dijumpai dalam teks laporan hasil observasi. Biasanya, objek yang diobservasi dijelaskan dengan istilah atau nama Latin. Contoh kalimat: Rafflesia adalah salah satu tumbuhan parasit tropis yang termasuk ke dalam suku Rafflesiaceae. Kata Rafflesia dan Rafflesiaceae termasuk ke dalam istilah Latin. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kelima adalah kata pengelompokan. Karena teks laporan hasil observasi memuat klasifikasi atau pengelompokan, maka di dalam teks pasti ditemukan kata pengelompokan. Kata tersebut contohnya terdiri atas, terbagi, dan sebagainya. Contoh kalimat: bagian otak besar terdiri atas dua belahan, yakni otak bagian kiri dan kanan. Kata terdiri atas termasuk kata pengelompokan. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang cakupan maknanya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Pemahaman sederhananya, kata khusus merupakan bagian dari kata umum. Contohnya, jeruk merupakan bagian dari buah-buahan, sehingga jeruk merupakan kata khusus dan buah-buahan merupakan kata umum. Kata umum disebut juga dengan hipernim, dan kata khusus disebut hiponim. Demikianlah pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.